Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di tutorial ASN. Kali ini kita akan melihat sampai sekarang ya, di detik-detik terakhir untuk penutupan pemutahiran data mandiri MySAPK BKN. Apa saja yang masih menjadi kendala bagi ASN dan PTT non ASN, permasalahan yang masih dialami. Oke, jangan lupa teman-teman cek histori pengajuan ya, apakah usulan pemutahiran data mandiri MySAPK BKN sudah disetujui atau terverifikasi di instansi atau masih inbox usulan. Oke, langsung saja saya sampaikan perihal permasalahan yang masih dialami teman-teman ASN dalam input data mandiri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan ikuti video ini agar dapat melihat pembaruan video-video terbaru pada tutorial ASN kali ini. Oke, sekarang kita lanjut di pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang terbaru ya, khususnya ya. Nah, di sini yang pertama saya bacakan ini. Pak, kalau sudah hijau semua tapi di histori pengajuan masih input berkas, bagaimana Pak? Nah, jika statusnya masih input berkas, maka hal yang dilakukan yaitu tetap memantau hingga statusnya berubah menjadi terverifikasi di instansi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya terkait Simpeknas terintegrasi dengan SI ASN. Nah, ini terima kasih infonya. Ada juga pertanyaan tentang mohon solusinya Pak. Riwayat SKP tidak ada input data tapi status sudah selesai atau hijau. Terima kasih. Mungkin tidak ada mungkin untuk SKP telah diinput sampai tahun 2020, makanya tidak ada input data dan hanya ada edit data gitu, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, di sebelah kanan itu dia ada titik 3, nanti tulisannya ada ubah data. Jadi bagi SKP yang sampai 2020 sudah diinput, maka tidak ada tulisannya tambah data. Sekian. Ini ada penginputan sudah contreng hijau dan MySAPK aktif 6 hari lagi. Ternyata pada hari 2 pindah instansi atau OPD, apakah perlu pindah UNOR? Dan kalau pindah UNOR, apakah penginputan MySAPK dimulai dari awal lagi? Nah, untuk perpindahan UNOR yang sering terjadi ya teman-teman ya, ketika ASN pindah unit organisasi, maka hal yang terjadi yaitu di UNOR yang baru unit verifikasinya itu tidak akan masuk ya teman-teman ya, datanya ya. Jadi untuk UNOR yang lama jadi masih nempel di UNOR yang lama teman-teman. Jadi jika pindah maka dapat diverifikasi di UNOR yang sebelumnya dulu atau dikoordinasikan ke UNOR sebelumnya dan UNOR sesudahnya. Seperti itu teman-teman. Pak, di SK 80% saya tidak ada nomor perteknya. Nomor perteknya hanya muncul di SK 100%. Mohon jawabannya. Nah, ini saya tidak tahu ya, ini SK 80% tidak ada nomor perteknya. Ini membahas tema apa ya? Dalam pengisian PMK atau riwayat jabatan atau golongan atau yang mana. Nah, seperti itu. Tapi jika tidak ada nomor perteknya maka kosongi saja, begitu teman-teman. Mengapa di riwayat profil nggak pernah hijau padahal sudah diupdate datanya? Nah, menurut saya ini permasalahan riwayat profil ya teman-teman ya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, itu pasti berhasil. Ada suatu kesalahan ya di riwayat profil tersebut seperti pengisian ya teman-teman ya. Nanti dapat dilihat di video saya sebelumnya ya. Untuk Ratna Dewi ini permasalahan riwayat profil tidak bisa hijau. Oke, nah di sini selanjutnya izin tanya apabila di SK jabatan unit kerjanya di sekolah A, sedangkan sekarang unit kerjanya di sekolah B, apakah
harus dituliskan di riwayat jabatan. Apakah sesuai dengan SK jabatan? Nah, ini perihal pengisian untuk SK jabatan, sedangkan unit kerjanya di sekolah B. Apakah harus ditulis riwayat jabatan? Intinya dalam pengisian MySAPK BKN ini kita harus mengisi data yang terakhir ya teman-teman ya, data yang terupdate dan yang terakhir seperti itu. Kalau tidak diisi berarti status peninjauan masa kerja masih berwarna merah, tidak apa-apa Pak. Nah, pengisian PMK peninjauan masa kerja itu diisi jika yang bersangkutan pernah bekerja di instansi pemerintah atau instansi swasta, tetapi masa kerjanya itu belum dihitung saat CPNS. Nah, itu bisa kita ajukan dengan persyaratan telah memiliki SK PMK yang dikeluarkan oleh BKN. Jadi jika belum memiliki SK PMK yang dikeluarkan oleh BKN, maka teman-teman tidak usah mengisi, dan jika ingin menambahkannya maka diusulkan terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Lanjut, jadi pelatihan dasar CPNS termasuk diklat apa Pak? Fungsional atau struktural? Kalau saya untuk diklat CPNS itu masuk diklat struktural ya, nanti dipilih struktural dan jenisnya itu yang lain-lain ya, seperti itu. Berarti jika kita sudah mengajukan usulan namun belum terverifikasi oleh Dinas Pendidikan nggak apa-apa. Yang penting sudah mengajukan usulan, bisa langsung klik data sudah sesuai agar berubah jadi hijau. Nah, ini untuk diverifikasi di instansi, syarat yang harus dipenuhi yaitu kita harus mengeklik data sudah sesuai agar isian pemutahiran data mandiri kita dianggap selesai. Nah, jika sudah selesai dan berubah berwarna hijau, maka nanti dapat ditinjau usulannya oleh dinas, yang mana untuk teman ini di Dinas Pendidikan, seperti itu. Nanti yang awalnya statusnya inbox statusnya masih inbox ya, itu berubah menjadi terverifikasi di instansi. Oke, selanjutnya ini untuk verifikator, apakah hak aksesnya hanya di Dinas Pendidikan Kabupaten atau ada pengajuan verifikasi untuk SMP. Nah, untuk verifikator ini teman-teman ya, ini sudah ada yang mengatur ya, dari misalnya di daerah BKPSDM itu menunjuk verifikatornya itu di tingkat Dinas Pendidikan atau di tingkat SMP atau SD-nya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibuat di tingkat Dinas Pendidikan dan bisa juga dibuat di tingkat SD atau SMP. Jadi setiap SD atau SMP itu ada verifikasinya. Nah, itu tergantung pembagian atau SK di daerahnya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya ini ada yang nggak bisa dirubah lagi. Nah, ini foto harus dirubah atau disimpan ke format PNG. Ini saya tidak mengerti ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut teman-teman ya. Tadi sudah sampai Nah, di sini teman-teman, data saya ada yang terdouble dikarenakan sewaktu pengisian PDM server MySAPK sedang error infonya. Dan saya harus bagaimana jika batas waktu tambahan belum juga diverifikasi? Saya sudah melaporkan pada verifikator, sampai saat ini pun belum juga diverifikasi. Nah, untuk perihal verifikasi usulan pemutahiran data mandiri itu jangan ditunggu ya Bapak Ibu ya, karena untuk jadwal verifikasi ini dilaksanakan dari sekarang hingga nanti ada jadwal yang telah ditentukan untuk batas verifikasi di tingkat instansi.
Jadi tugas Bapak Ibu atau teman-teman yaitu memantau di histori pengajuan, masih inbox usulan atau sudah terverifikasi di instansi. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya izin saya salah update dokumen SK kenaikan pangkat terakhir yang bentuknya PDF di riwayat pangkat golongan. Untuk merubahnya bagaimana? Nah, untuk merubah usulan dapat dihubungi ke verifikator instansi. Jadi nanti untuk isian atau dokumen yang akan diupdate, yang diupload, maka dapat dirubah melalui verifikator di instansi. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi kepada pihak verifikator di instansi jika isian pemutahiran data mandiri kita salah ya teman-teman ya. Nah, di sini waktu yang dibatasi itu juga buat pusing deh. Nah, ini teman-teman, jadi yang buat pusing itu sebenarnya jika kita tidak menginput data tersebut. Tetapi kalau kita berusaha untuk menginput pasti lancar. Nah, di sini untuk email dinas pribadi, Bang minta link video lanjutannya. Nah, di sini saya belum mengecek ya, nanti saya coba cek. Kak, yang terjadi pada saya adalah ketika verifikator mau diverifikasi, data usulan saya tidak ditemukan. Ini kemungkinan saya salah mengisi unit verifikasi. Bagaimana solusinya? Nah, ini untuk perihal verifikator ingin memverifikasi tetapi data usulannya itu tidak ditemukan ya. Hal ini terjadi diakibatkan karena awalnya pernah memilih unit verifikasi dan kemudian hari unit verifikasinya dirubah. Nah, jadi unit verifikasinya itu masuk ke unit verifikasi yang pertama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita harus menghubungi unit verifikasi yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi dapat dikoordinasikan nanti dari unit verifikasi sebelumnya dan unit verifikasi yang setelah dirubah. Oke, selanjutnya kalau MySAPK salah, adakah diberikan waktu untuk perbaikan? Nah, jika telah data sudah sesuai dan berwarna hijau semua, maka MySAPK tidak dapat dirubah sendiri ya teman-teman. Tetapi sebelum data kita terverifikasi oleh instansi, data kita dapat dirubah oleh pihak verifikator. Nah, jadi pihak verifikator dapat merubah data kita, baik data usulan dan data upload. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dapat dikoordinasikan ke pihak verifikator instansi. Selanjutnya, saya kok nggak berhasil ya, benar tidak muncul. Nah, bagi yang tidak berhasil dapat mengikuti video tutorial saya dari awal hingga akhir. Insya Allah ada penyelesaiannya. Di sini dari Koko Juwana, perihal integrasi MySAPK BKN dengan indeks profesionalitas ASN. Tapi dalam proses penginputannya jangan ada unsur ancaman, Bu. Nah, sebenarnya bukan ancaman ya. Pihak BKN ini adalah masalah penginputan MySAPK BKN ini tegas. Nah, tegasnya seperti apa sih? Jadi bagi ASN dan PTT non ASN yang tidak mengisi input data mandiri MySAPK BKN, nanti statusnya tidak aktif ya. Jadi jika status kepegawaiannya tidak aktif, maka saat ASN yang bersangkutan mengajukan layanan kepegawaian, maka layanan tersebut tidak dilayani. Nah, jadi kita harus merubah status yang awalnya tidak aktif menjadi aktif kembali. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena apa? Untuk sanksi bagi ASN dan PTT non ASN yang tidak mengisi MySAPK BKN ini sudah diatur
di dalam Perka BKN seperti itu. Nah ini betul Pak, di lingkungan kami juga ASN-nya rata-rata gaptek. Nah ini bisa dipelajari ya untuk input data mandiri. Saya sudah membuat video dari awal hingga akhir dan bagaimana penyelesaian permasalahan tentang MySAPK. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, di sini yang terakhir ada pertanyaan, cara kita untuk melaporkan atau melihat apakah sudah diverifikasi itu bagaimana? Nah, terima kasih ya, ini komentar terakhir dari teman kita. Jadi untuk Gamar Hasan ini sering-sering melihat atau menonton video yang saya buat ya, dan hidupkan lonceng agar video-video yang terbaru dapat masuk ya di notifikasi HP teman-teman sekalian. Nah, karena melihat apakah sudah diverifikasi data tersebut dapat kita lihat di histori pengajuan ya teman-teman ya. Di video ini juga telah saya cek di histori pengajuan statusnya masih inbox usulan atau sudah terverifikasi usulan MySAPK BKN kita. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat perihal input data mandiri MySAPK BKN. Karena untuk MySAPK BKN ini tinggal 8 hari lagi teman-teman ya, kita diberi kesempatan untuk mengisi atau mengoreksi apakah data kita sudah benar atau harus diperbaiki dengan menghubungi pihak verifikator di instansi kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.